Assalamualaikum, selamat malam, salam rahayu. Para mukibin itu aneh ya. Mereka itu dari sejak dulu tuh berkata, di Indonesia itu tidak ada ahli nasab. Ya kan? Secara nggak langsung ucapan mereka itu mematahkan gelar-gelar atau stempel atau pengakuan dari orang-orang Ba'alwi bahwa mereka keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad. Betul nggak? Di Indonesia ini Ba'alwi itu kan nasabnya dicatat oleh Rabithah Alawiyah. Kalau para mukmin berpendapat tidak ada ahli nasab di Indonesia, ya kan? Lalu bagaimana mengisbat nasabnya kaum Ba'alwi di RA? Coba. Kalau tidak ada ahli nasab, lalu siapa yang mengisbat? Kata-kata itu awalnya itu hanya untuk apa? Mematahkan apa yang dilakukan Kiai Imad. Mereka seakan-akan tidak mengakui bahwa Kiai Imad itu ahli nasab dengan berbagai macam dalih, sampai berkata tidak ada di Indonesia ini ahli nasab. Sedangkan mereka mengakui para Ba'alwi itu yang bergelar Habib itu sebagai keturunan Nabi. Secara gak langsung para mukibin sendiri itu mengingkari loh, karena tidak ada ahli nasab. Iya kan? Padahal ilmu nasab itu apa toh? Itu ilmu sejarah sesungguhnya. Mirip seperti itu. Asal Anda tahu pakem-pakemnya soal nasab, Anda mempelajari banyak buku soal nasab, ini kan hanya catatan-catatan sejarah. Si A, si B, si C, anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini. Ada kitab A, B, C, D di compare. Benar nggak ini, kan seperti itu. Intinya kalau matanya itu betah baca banyak buku, ya itu yang paling menguasai sesungguhnya. Karena untuk mempelajari nasab itu banyak sekali kitab-kitabnya. Sejarahnya panjang kemana-mana. Bahkan yang dipakai standar bakunya Kiai Imaduddin itu paling lengkap loh. Paling lengkap. Ada di kitab Rusail ada. Hanya gara-gara mereka itu tidak mengakui Kiai Imaduddin, justru perkataan mereka itu mematahkan anggapan atau secara tidak langsung apa yang dikatakan para mukibin itu membantah sendiri nasabnya orang-orang yang mereka kagumi. Ya karena tidak ada ahli nasab di Indonesia. Itu kata mereka gitu loh. Kayak kemarin tuh saat di RA itu, saat Guru Gebul menanyakan soal nasabnya, urut-urutannya Rizik itu. Jawabannya seperti apa coba? RA jawabannya seperti itu saja gitu loh. Semua orang bisa menyimpulkan, oh sesungguhnya cuman begini-begini loh gitu loh. Standarnya cuman begini gitu loh. Sayangnya gitu loh. Kecerdasan ustadz-ustadz gus-gus muda di NU itu seakan-akan diajukan oleh oknum-oknum tertentu, orang-orang yang usianya sudah sepuh lah gitu loh, bahkan labelnya kiai. Mungkin kiai itu yang jarang baca gitu loh. Enggak semua kok kiai sepuh itu banyak baca kitab, tidak gitu loh. Mungkin dia juga tidak paham soal kitab-kitab nasab gitu. Bahkan mungkin lebih paham anak-anak yang muda sekarang ini gitu loh. Salah satunya seperti Gus Hasan ini. Ini ada obrolan dari Gus Hasan dan teman-teman. Ya soal ini juga gitu loh. Ini dia videonya. Bumi atau yang dikenal dengan Ba'alawi sangat masyhur dan populer. Saking masyhurnya, semua ulama terkemuka dari Libanon, Al-Imam Al-Allamah Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang wafat pada tahun 1350 Hijriah menyatakan adanya ijma' bahwa Sada Ba'alawi termasuk ahli bait Nabi yang paling absah nasabnya. Kalah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Lawang paling absah nasabnya Ba'alawi kok. Kan kalah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Allah. Nah, di situ kalau kita mau bahas dari prolognya ya, dari prolognya nih. Nih, bantahannya Ki Abdul Ghalib Syahuri. Dah, ini tak bukakan dulu ya kitabnya Ki Abdul Ghalib ya. Ya Allah, ya Rasulullah. Wis gak kena ya. Ngono nulis sampai ojo mesu lho Gus, ojo mesu kaya aku. Jancuk.
Enggak, maksudnya gini loh. Aku itu berharap gitu, ada bantahan yang sekiranya sepadan untuk saya bantah lagi. Lek koyo ngene aku malas bantai. Soalnya apa wis mari 13 poin iku wis selesai. Ngono lho. Dadi sadurunge buku iki metu, wis dibabat kalau 13 poin iku wis. Berarti lah saktian aku toh. Wis kudu levelin jenengan, Gus, kudu levelin. Kilo ya. Ki. Qaulu Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani fi Riyadil Jannah fi Adhkaril Kitabi was Sunnah pada halaman ke-23. Wa ibaratuhu inna sadatana ali ba'alawi alladzina hadzal fadil minhum radhiyallahu anhum qad ijtama'atil ummatul muhammadiyah fi sairil a'sari wal aqtar ala annahum min ashahi ahli baitin nubuwati nasaban wa athbatahum hasaban. Ya. Pernyataan daripada Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani di dalam kitab Riyadul Jannah fi Adhkaril Kitabi was Sunnah halaman 23. Yang bunyinya adalah inna sadatana ali ba'alawi, ya, qad ijtama'atil ummatul muhammadiyah. Sungguh semua umat Nabi Muhammad itu sudah sepakat fi sairil a'sar, dalam semua zaman, wal aqtar, dan semua daerah, ala annahum, bahwasanya nasab mereka min ashahi ahli baitin nubuwati nasaban, paling sahnya nasab keluarga keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Qultu hadhil ibarah la tasihhu li arba'ati zalalin. Saya berkata bahwasanya ibarah seperti ini itu tidak benar karena ada 4 alasan. Qauluhu qad ijtama'atil ummatul muhammadiyah la yasihhu. Perkataan sungguh semua umat Nabi Muhammad itu sudah sepakat, itu nggak sah, nggak benar. Kenapa? Li'anna fi zamanin Nabhani asy-Syarif Aun Ar-Rafiq Amirul Hijaz wa huwa yunkiru annahum minal asyraf bal mana'ahum ayyad'uwa biha. Ya, bahwasanya di zaman Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu ada kejadian Syarif Aun Ar-Rafiq, penguasa Hijaz, itu membatalkan nasabnya Ba'alawi dan melarang mereka untuk menggelari dirinya sebagai Sayyid dan Syarif. Nah, ini yang bohong An-Nabhani atau Ba'alawi? Wis pikiran dewe. Gitu ya. Nah, kemudian qauluhu min ashahi ahli baitin nubuwati nasaban, perkataan Nabhani ini bahwasanya nasabnya Ba'alawi itu termasuk nasab yang paling sahih, paling loh ya, itu nggak benar. Kenapa? Anna nasabal Hasan, ya, anna nasabal Hasan wa abnaihi kal Hasan al-Musanna wa Zaid al-Ablaj wa Abdullah wa Abdurrahman wa nasabul Husain wa abnaihi ka Ali al-Akbar wa Ali al-Asghar alaihi musallam aqwa min bani Ba'alawi. Kenapa? Karena nasabnya Sayyidina Husain, nasabnya Sayyidina Hasan dan putra-putranya seperti Hasan al-Musanna, Zaid al-Ablaj, Abdullah dan Abdurrahman, dan juga nasabnya Sayyidina Husain, adiknya Sayyidina Hasan dan putra-putranya seperti Ali Akbar dan Ali Asghar, itu lebih kuat daripada nasabnya Ba'alawi. Li'annahum thubita binassis sharih, karena nasab mereka itu ditetapkan berdasarkan nas yang sharih. Kok bisa menggunakan ashahun nasaban? Mau mengalahkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain? Orang macam apa itu? Nah, situ ya. Iya. Nah, kemudian yang kedua, lam yujad fi istilah ilmin nasab al-asah
Ya, yang kedua, alasan kedua itu tidak pernah ditemukan di dalam istilah ilmu nasab kalimat al-asoh. Bal kana fihi, tetapi yang ada di dalam istilah ilmu nasab itu sahihun wa makbulun wa mardudun. Gak ada kalimat al-asoh itu. Al-asoh itu istilah yang dipakai oleh ulama fikih di dalam menentukan qaul mana yang paling benar. Karena dalam fikih itu ranahnya dhanniyud dilalah alal maksud. Kalau dalam perspektif ilmu nasab tidak ada al-asoh, cukup sahih saja. Kenapa? Karena di dalam ilmu nasab itu tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada qaul yang lebih kuat atau yang tidak kuat, karena berangkat dari qat'iyud dilalah alal maksud. Gitu loh. Apalagi Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu bukan ulama ahli nasab. Dalam perspektif ilmu nasab, wala ibaratah bitaqrirati man laisa biddirayati bin nasab. Ya, tidak ada referensi yang bisa dijadikan kekuatan di dalam keterangan-keterangan orang yang bukan ahli nasab. Gitu loh. Nah, itu dari prolognya ya. Nah, kemudian alasan yang ketiga, hadzal qaul qadihun mutatarrifun li'annahum ay alu bani Ba'alawi lam yasilu ila darajati sahih li'adabi syuhratihi wa adami khattin nasabah qabla Ali Asyakran. Pernyataan Yusuf bin Ismail An-Nabhani ini ya, itu adalah perkataan yang salah. Kenapa? Karena nasabnya Ba'alawi itu belum pernah sampai kepada derajat sahih. Karena tidak adanya syuhra wal istifadah dan tidak adanya khattun nasabah. Qabla Ali Asyakran, sebelum Ali Asyakran, kama taqaddam, sebagaimana keterangan yang telah berlalu. Bal, bahkan lam yasilu ila darajatil makbul, bahkan nyampe ke derajat makbul saja belum pernah. Inda ahlil bahsi, menurut ulama ahli peneliti di bidang ilmu nasab. Li'anna nasabahum munqati'un lam ya'rifhu ahadun qablu. Karena nasab mereka itu munqati', tidak diketahui oleh siapapun sebelumnya. Walam yakun bayyinatun, dan tidak ada keterangan tadullu alaiha yang menunjukkan terhadap keabsahan nasabnya Ba'alawi. Gitu loh. Fayakunu nasabuhum hina id fi darajatil mardud indana. Gitu loh. Makanya mereka itu ketika diminta mana bukti sertifikat penetapan nasab kamu dari nakoba internasional, nggak dikasih. Kenapa? Ya karena nggak ada, gitu loh. Gitu teman-teman. Itu kan ada salah satu Habib yang memamerkan isbat nasab itu, apa itu betul, apa itu palsu, Gus? Ya gimana kita mau bisa memastikan itu asli itu palsu? Dipamerkan doang, coba publikasikan. Baru kita bisa cross check. Gitu loh. Ya kayaknya itu untuk meyakinkan muhibbinnya itu kayaknya. Ya iya, tapi kan muhibbin itu kan tidak semuanya orang bodoh. Lama-lama mereka juga mikir. Kan gitu. Tuh mana Gus Tom ini kok hilang ini? Nah, tidak punya isbat dalam semuanya. Nggak ada. Kita mau Nggak ada isbat satu aja, tes DNA. Dia nggak mau. Isbat semuanya nggak punya dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana kabar-kabar teman-teman semua? Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Alhamdulillah. Jadi isbat semuanya nggak benar. Benar kata orang pintar di Saudi kemarin di acara TV. Dari mana mereka? Ada satu orang membelanya dari ini. Mana hatul isbat? Hatul isbat nggak ada. Tapi kalau bisa bilang katanya dari sini. Mana isbatnya? Betul. Nggak ada. Iya. Wong nasab bodong. Iya. Bukan hanya mobil motor aja yang bodong. Balwi juga bodoh. Itu Said Boleh Qori, colongan ya, boleh colongan. Tengku Qori pernah memperlihatkan kitab yang mana isinya adalah pembatalan nasab Alawi. Buku itu katanya dari perkumpulan nakib ke Timur Tengah. Iya, As-Suyuful Mujliyah namanya. Itu memang ada ya Gus. Iya, itu ditulis oleh Naqabatul Ashraf At-Talibiyin fil Alamil Islami. Dr. Yasin Khalidal Ar-Radhawi Al-Musawwi Al-Husaini Al-Hashimi. Namanya As-Suyuful Mujliyah, Konsensus Ulama Ahli Nasab. Ya, kenapa di sini kok masih dipertentangkan kalau memang sudah itu? Tenang, nanti kitab As-Suyuful Mujliyah itu saya terjemahkan. Nanti kita sebarkan, tenang aja. Siap, Iya. siap, Bos. Masalahnya kan begini, tidak semua teman-teman itu punya kesempatan dan waktu untuk menerjemahkan kitab-kitab itu. Betul, Bos. Biarin saya aja itu yang terjemahkan nanti. Pelan-pelan tapi pasti gitu loh. Per episode gitu, Bos. Jadi Iya. awang bacanya. Makanya sengaja saya itu bikin buku-buku kecil, buku-buku saku itu supaya orang nggak bosan baca. Betul. Pernah saya nonton podcastnya Kiai Fadhoil itu Gus. Ya kan dia berkata bahwa nakib Damaskus mengirimkan telegram kepada semua nakib di Timur Tengah untuk tidak mengisbat nasabnya Ba'lawi. Apa betul itu Gus? Jadi ada sekitar 80 apa berapa gitu ya, lupa saya tuh. Syahadah isbat nasab terhadap Ba'lawi itu palsu. Palsu. Nah, kemudian akhirnya nakib Damaskus itu membuat keterangan bahwasanya syahadah-syahadah yang beredar untuk Ba'lawi itu semuanya palsu. Dan dikirimkan telegram itu kepada semua nakobah-nakobah gitu loh. Makanya mereka sekarang tuh kesulitan untuk minta syahadah isbat nasab karena dianggap pernah memalsukan syahadah isbat nasab sampai Naqabatul Ashraf At-Talibiyin fil Alamil Islami di Irak itu mengganti stempelnya. Masya Allah. Menduplikat begitu ya. Pesan mereka nggak berani ya Gus, yang pas di Mesir itu bikin syahadah isbat gitu. Ya coba aja. Bisa ya cuman foto-foto di kantor Nakobah ini Al-Uraidi ya. Ya siapa yang nggak bisa kalau cuma foto-foto. Itu Saya- mereka paling pinternya. Bani Arsadi. Foto-foto. Iya iya guys. Saya juga bisa Bani Arsadi. Ya, Saya juga bisa Gus kalau foto saya di ada Jogja. kayak ini. Jadi foto Oh, di iya, Jogja, foto di Jogja. Kemudian saya edit seakan-akan saya naik haji. Masya Allah. Bisa. Habis itu saya cerita, Bani, kamu jangan panggil saya Gus Hasan, Haji Hasan. Nih, saya udah naik haji nih, gitu. Insya Allah. Kalau saya nunggu saya ada di sini aja Gus yang biayain ke Mesir.
Nunggu tanah di Bogor. Tunggu tanah di Bogor laku ya Syekh. Nanti kamu foto sama Syekh gitu. Nih saya foto sama Nakib internasional. Saya ini Habib gitu. Ketua Habib. Jangan macem-macem inti sama Ani. Kualat inti nggak dapat syafaat jitani gitu. Tapi Habib itu turunan terenggiling. Terenggiling. Bang Nasim, turunan Sadu, Bang Sadu. Tahu Sadu, Bang? Apa Iya, itu Sadu? Sigu. Ya, kalau masalah keturunan itu keturunan siapa saja enggak masalah. Madu tuh gubang. Misalkan jangan mengaku-ngaku keturunan Kanjeng Nabi kan begitu. Sepakat, Kang. Habib itu Enggak, Bang Nasim itu. Enggak Bang Nasim. apa-apa, enggak salah. Bang Coba Nasim biar ini. mereka kalau mereka nggak mau pusing, dia ngakui Duriat Yapkun Leong. Yapkun Leong itu orang seperti dewa di Cina. Kita nggak bakalan ikut campur urusan mereka itu. Nah ini Rasulullah. Ya Rasulullah ini kan Cina ditawarin nanti. milik orang Islam pertama ini. Nabinya orang Islam. Jadi sangat salah orang-orang sakti. Ini kan begini nih. Ada orang namanya Kamal Hud. Ya. Dia mengaku sebagai keturunan Sayyidina Husain yang nasabnya bersambung kepada nasab palsu, yaitu nasabnya Ba'alawi Al-Hadrami Az-Zaif Aidon, yang palsu juga. Wa nahnu na'lamu, dan kami sudah telah mengetahui, wa kullu ahli nasab, dan semua ahli nasab itu juga mengetahui, bi anna hunaka, bahwasanya di sana, maksudnya nasabnya Ba'alawi Al-Hadrami ini, itu ada adillatan qati'atan wadihatan wasarihatan bi butlani iddi'a'in nasabati al-alawiyati wal hashimiyati li Ba'alawi Al-Hadramah. Jadi ada orang mengaku sebagai zuriyahnya Sayyidina Husain melalui nasab Ba'alawi, terus mendaftarkan nasabnya ke Libanon, langsung jeder. Wong Ba'alawinya aja batal, apalagi kamu gitu. Itu loh. yang asli mardud, apalagi yang palsu kan gitu. Nah iya. makanya saya sebut turunan terenggiling itu. Kenapa mereka aja berani kok mengaku turunannya Rasulullah. Apalagi masalah kitab-kitabnya nyata palsu. Banyak yang simpang siur.